the oil. Keep the oil. Don't let them have the oil. Episode ini bukan upaya membaca isi kepala seseorang. Kita tidak sedang menilai karakter atau moralitas. Yang kita baca adalah pola kekuasaan. Dalam politik, yang menentukan bukan niat pribadi, melainkan posisi dalam struktur, tekanan yang dihadapi, dan kepentingan yang dipertaruhkan. Tokoh yang kita analisis adalah Donald Trump, bukan sebagai figur kontroversial, melainkan sebagai aktor dalam pertarungan kepentingan terbesar di Amerika Serikat. Trump bukan produk alami mesin partai. Ia masuk sebagai outsider, lalu mengambil alih energi politik di dalamnya. Ia tidak sepenuhnya menguasai birokrasi. Ia tidak sepenuhnya mengendalikan lembaga hukum. Namun ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak elit lain. Basis massa yang loyal dan militan. Itu memberinya daya tawar. Struktur kekuasaan Amerika terdiri dari partai, donor, aparat negara, media, dan opini publik. Trump berdiri di tengah semua itu. Diterima sebagian, ditolak sebagian. Ia terlalu kuat untuk diabaikan, tapi terlalu disruptif untuk sepenuhnya dipercaya. Trump bukan bagian dari sistem lama, tapi sistem juga tidak bisa mengeluarkannya. Itulah sumber kekuatannya. Pola berpikirnya dibentuk oleh pengalaman kompetisi ekstrim. Dunia bisnis mengajarkannya satu hal. Persepsi adalah kekuatan. Siapa yang menguasai narasi, menguasai posisi tawar. Pengalaman sebagai presiden mengajarkannya bahwa institusi tidak selalu netral. Bahwa konflik dengan birokrasi dan media adalah bagian dari permainan. Dan pengalaman kehilangan kekuasaan menguatkan insting bertahan. Dari sini terlihat pola konsisten. Politik dipandang sebagai arena pertarungan terbuka, bukan ruang kompromi yang tenang. Dalam politik keras, kompromi bukan prioritas utama. Prioritasnya adalah bertahan. Karena tanpa posisi, semua negosiasi tidak akan berarti. Ambisi utamanya bukan sekedar jabatan. Yang lebih besar adalah memastikan bahwa arah Partai Republik bergerak sesuai garisnya. Bahwa gerakan politiknya menjadi arus utama, bukan episode sementara. Jika ia menang satu kali, itu kemenangan personal. Jika ia mengubah arah partai, itu kemenangan struktural. Ambisinya adalah dominasi jangka panjang atas identitas politik partai. Itu menjelaskan mengapa ia cenderung menjaga konfrontasi tetap hidup. Karena identitas gerakan dibangun melalui garis pembeda yang jelas. Jabatan bisa berakhir, tapi pengaruh atas arah partai bisa bertahan lebih lama. Itulah ambisi yang lebih dalam. Musuh nyatanya jelas, oposisi politik, tekanan hukum, dan elit internal yang ingin kembali ke pola lama. Namun dalam strategi kekuasaan, musuh bukan hanya soal siapa yang benar-benar menghalangi. Musuh juga berfungsi sebagai alat konsolidasi. Ancaman membuat barisan lebih rapat. Konflik menjaga loyalitas tetap panas. Tanpa garis konflik yang tegas, koalisi mudah terpecah oleh kepentingan internal. Dalam politik, stabilitas sering lahir dari ketegangan yang terkelola. Musuh bukan hanya ancaman. Musuh juga alat untuk menjaga barisan tetap solid. Tanpa ancaman, loyalitas melemah. Tekanan terbesarnya datang dari 3 arah.
Pertama, risiko hukum yang bisa membatasi ruang gerak politik. Kedua, potensi kelelahan publik terhadap konflik berkepanjangan. Ketiga, kemungkinan elit partai mencari figur alternatif yang dianggap lebih aman secara elektoral. Ancaman terbesar bukan serangan frontal, melainkan hilangnya dukungan perlahan. Jika elit mulai menghitung bahwa ia lebih beresiko daripada menguntungkan, dukungan bisa bergeser. Dalam politik, loyalitas selalu bersyarat. Kekuasaan jarang runtuh tiba-tiba. Ia melemah pelan-pelan. Dan elit selalu menghitung untung rugi. Langkah paling rasional baginya adalah menjaga dua hal sekaligus. Basis massa tetap solid dan hubungan dengan elit tidak sepenuhnya putus. Strateginya kemungkinan tetap konfrontatif, namun dengan kalkulasi batas. Cukup keras untuk mempertahankan identitas dan loyalitas, namun tidak sampai menutup semua pintu institusional. Dalam logika survival, keputusan terbaik adalah yang memperpanjang relevansi. Yang rasional bukan selalu yang paling damai. Yang rasional adalah yang selalu menjaga posisi. Dan relevansi adalah bentuk kekuasaan. Donald Trump adalah contoh bagaimana satu figur bisa mengubah keseimbangan dalam sistem yang mapan. Selama ia memiliki basis yang solid dan daya tawar terhadap elit, pengaruhnya akan tetap besar. Namun jika keseimbangan kepentingan bergeser, struktur akan menyesuaikan diri. Kekuatan Trump bukan hanya pada dirinya, tapi pada keseimbangan kepentingan yang menopangnya. Selama keseimbangan itu masih ada, ia akan tetap relevan. Terima kasih telah menonton Peta Kuasa. Ikuti terus episode berikutnya, karena kekuasaan selalu berubah, namun hukumnya tetap sama.